Udah nih. Oke, kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol bareng Pican. Orang belum tahu, nggak apa-apa, biarin, udah ketawain dulu. Orang belum tahu apa yang ketawain. Enggak lagi. Ini yang mau diomongin yang mana? Si Dion ngomongnya yang mana? Aduh. Ya. Suara lo serak banget. Iya gua. Habis lo inian terus. Serak banget, karaoke. Iya. Gila, ngeri. Padahal bulan apa? November. Bulan November. Padahal baru 2 kali karaoke. Udah habis banget. Belajar sama Iga, caranya supaya nggak serak. Iga tuh dulu suara jelek banget, Cing. Gua tuh dia bikin band, dia kan dulu kan The Trees, ya terus sempat jadi gitarisnya Soul Vibe. Lumayan inilah karena udah temenan udah lama ya. Gitaris mah udah pede lah kalau dia yang gitaris mah udah wah anjing keren nih pasti bandnya. Nah tiba-tiba dia bikin bara kan. Jadi penyanyi. Dah, gitu, Cing. Sempat underestimate ya. Terus denger tuh, anjing band keren banget tapi suara jelek banget. Vokalisnya gitu. Tapi sekarang buset bagus banget, Cing, suaranya, Cing. Iya. Latihan dia. Latihan biar gitu tiap hari gitu. Ada dia 7 minute apa gitu. 7 minute? Dia ada aplikasinya tuh 7 minute apa. Yang do, re, iya. mi. Bukan cuman supaya bagus doang, supaya nggak serak, nyanyi sering gitu. Ada sih aplikasinya? Ada, tanya sama dia deh. Gue juga nyari kok nggak ada. Coba tanya. Dia kasih nih 7 minute bikinan ini Indra Ajis. Wah itu mah kaliber. Iya, dia bikin vokal coach itu Indra Aziz vokal coach. Lu ini nggak main ini nggak yang di TikTok yang do main? Gue nggak bisa. Nggak bisa kan ya? Nggak bisa. Ternyata susah, Cing ya. Anak gue lolos aja tuh. Mulus ya? Gue nggak bisa. Gue nggak bisa do re gitu nggak bisa. Kenapa, Cing ya? Padahal kita kalau nyanyi nggak pales. Lu kalau nyanyi nggak pales. Kita. kata yang nyewa, kata yang tapi karena kalau karaoke itu gitu, Cing. Yeah. Gua kan baru berkaraoke ini baru berapa bulan lah. Kalau kita berkaraoke nih, Cing, paling males tuh kalau -1, Cing. Karena karaoke-nya -1. Nggak ada suara penyanyinya. Biasanya pakai Spotify kan. Karaoke emang begitu. Nah, itu kan karaoke kalau di Inul, Cing. Kalau lo di Inul lagi main. Kalau di Adam. Kalau lo lagi karaokean buat fun, emang pengennya nggak ada suaranya. Kalau lagi di ruangan sama temen-temen. Nah tapi kalau lagi kerja, Cing, nggak enak, Cing. Kalau ada beberapa kan ada yang mereka pakai background suara, ada yang -1. Nah paling enak tuh yang -1, Cing. Karena kita harus nyocokin. Kita harus nyanyi kan. Yeah. Palingnya kita harus nyanyi. Nah berarti kan suara kita harus enak lah, harus bisa dinikmatin, nggak harus bagus, tapi bisa dinikmatin lah. Kalau yang dinyanyiin lagu cewek gimana? Nah itu kejadian tuh. Gue suruh nyanyi lagu Tiara Andini. Belo, lo tau Belo nggak? Erin Belo. Anak pang. Kita dapat job berkaraoke lah. Kan gue sama Belo tuh punya karaoke namanya Budak Karaoke. Nama karaoke kita nih, gue, Belo, sama Romi Hakim. Sama Romix. Nah, dapat job lah, Cing. Dapat job. Ada lagu mandatorinya. Lagu yang wajib dibawain. Satu tuh Tiara Andini. Yang wahai cinta beri pertang, tau gak, Cing? Hah? Tau gak, Cing? Tahu gue tahu doang. Kupu-kupu kertas. Ebit JAD. Terus yang kedua ini. Sialan udah pasti. Ini Sial mahal ini. Oh enggak, bukan. Yang jilbab siapa? Salma. Mama Dede. Mama Dede jilbab. Mama Dede. Nih, istrinya Anis yang pakai jilbab. Iya, sama. Ferry. Salma itu yang ini, yang ya, ternyata boleh juga nah, gitu. Iya. Telah lama ku itu lagu lama itu. Iya kan lagu Ungu. Ungu. Groove. Telah lama. Jingga. Apaan sih, Cing? Itu lagu itu. Judulnya Jingga Menanti. Grupnya. Itu lagu lama itu.
Bukan telah lama ku menanti dirimu. Itu lagu lama. Mungkin dibawain lagi. Berharap. Oh itu lagu lama. Lagu lama. Iya kan? Bukan ya? lagu baru. Itu Bunga Hati gitu ya. Bunga Hati ya. Boleh lah. Bayangin, belum anak punk. Metal. Loy, gua jujur kagak apa lagu-lagu begini, Loy. Gua bilang, bagi dua ya, karena ini minus one nih. Lo harus apa? Dia sama Aleman, Cing. Kita lagi karaoke di Padang waktu itu. Lagi ada job karaoke di Padang, terus besoknya karaoke ini tuh. Anak pang nih, Cing, ngapalin lagu itu. Tiara Andini. Jadi lo bagi dua. Cinta. Dia Tiara, lo Andini. Nah, itu paling males, Cing. Karena akhirnya orang nontonin kita nyanyi, Cing. Nontonin kita nyanyi yang harus sing along bareng-bareng. Ini kita jadi kayak biduan, kayak beneran kayak penyanyi solo, Cing. Nah, itu wah, tersiksa, Cing. Kenapa nggak pada nyanyi? Malu. Orang-orangnya, penontonnya? Iya, penontonnya. Lah, kan acaranya berkaraoke. Nah, mereka nggak mau. Mereka cuma disuruh. Dan mereka datang doang, nggak mau berkaraoke. Mereka mau lihat orang nyanyi. Mau lihat orang berkaraoke. Ada ngapain gue nyanyi? Anjing gitu malam. Gue malah kan ngasih mic nih. Gini gue. Ya kan acaranya karaoke, acara karaoke. Ya mereka nggak mau, Cing. Mereka nggak mau ikut nyanyi. Mereka mau senang-senang aja. Dikasih mic nggak mau gitu. Oh. Nah, kalau Jakarta mah pasti nyanyi ya? Nah, kalau di Jakarta kemungkinan iya. Tapi itu di Jakarta caranya. Sama Iyang juga tuh, Iyang gue suruh ikut. Padang kata lu tadi. Yang di Padang lebih parah itu. Di Jakarta juga malu-malu ada, Cing. Lah? Nih, waktu kemarin gue berkaraoke di acara Vindes. Kemarin podcast seminggu kan berkaraoke di Vindes. Nah, sebelum podcast seminggu, hancur dulu, Cing. Podcast hancur karaoke. Itu kan gue liat videonya ya. Duduk, Cing. Penontonnya. Duduk ngeliatin Patra, Andika Jamil sama dia nyanyi di atas panggung. Penyanyi bukan. Makanya, akhirnya gue kesian banget orang bertiga. Dia di atas panggung, terus penontonnya pada duduk-duduk gini. Nah, itu yang paling susah tuh. Kan nggak enak kalau kita nontonin orang nyanyi nggak enak. Nah itu dia lagi nyanyi, Cing. Lo bayangin aja, Cing. Iya, emang nggak enak kan orang nyanyi nggak enak. Nontonin orang nyanyi nggak enak, ya nggak enak. Kayak nontonin pelawak kagak lucu. Iya kan? Iya bener. Nah itu bebannya kita, Cing. Kadang-kadang tuh berkaraoke tuh salah satu beban. Gua nih, ntar malam kan gua ada acara karaoke nih di Bogor. Nah itu yang paling menyiksa, Cing. Iya lo depan ngomong, ini semua harus nyanyi ya. Gue liatin nih, kalau nggak ada nggak nyanyi. Gue lepas ayam nih, gue lepas ayam jago. Iya, gitu. Kalau nggak ada yang nyanyi, ya udahlah kita ngobrol-ngobrol aja, gitu di backsoundin, wawancara. jadi podcast, jadi podcast. Iya, jadi podcast. Nah itu paling. Nah ditambah gue ini bukan penyanyi, Cing. Ini kan kadang-kadang kayak suara. Tapi lo masih bisa nyanyi. Ya, tapi kan kalau penyanyi kan mereka ngejaga banget, Cing, kayak latihan sehari-hari. Nah, kita latihannya apa? Gua nggak ada latihan suara. Nah, itu 7 minute itu. Lo tanya sama Iga dah. 7 menit sehari. 7 menit sehari doang. Nah, tapi Iga tuh progresnya gila sih. Heran gua kan dengerin dia nyanyi tanpa mic gitu ya. Setelah bertahun-tahun temenan, terus dia main gitar sambil nyanyi, Cing. Kata gua, suaranya bagus. Keren ya jadi bagus, jadi bisa nyanyi, jadi tahu gimana caranya bernyanyi yang benar tuh. Kata gue bisa dia gitu. Karena dia bikin lagu sendiri buat dia tahu. Mungkin nggak? Tapi dia bikin lagunya podcast seminggu. Iya, maksudnya dia bikin sesuai dengan kemampuan dia. Jadi dibanding dia nyanyiin lagu orang kali. Iya sih. Tapi dia jadi bisa nyanyi sih. Yeah. Itu sih keren lah bagi gue. Yeah. Canggih banget tuh si Iga tuh. Iga Mawarni kan kita. Iga si Jangkung. Apa? Iga si Jangkung. Iga si Jangkung siapa? Yang di Bogor, yang di Bandung. Tahu nggak lu? Restoran Iga, Sop Iga. Iga bakar Jangkung. Iya. Siapa gua nggak tahu. Terkenal itu di Cipaganti, Cing. Cipaganti terkenalnya kan sama ini. Travel. Ya iya, dekat situ ada Iga bakar si Jangkung. Tapi tutup tuh dia tuh Cipaganti lo. Di Kalimantan Timur apalagi ini dia nyewain alat-alat berat. Dia lagi naik ke Cipaganti, terus dia ke situ tuh buka sewain alat-alat berat, bangkrut katanya. Apa barbel itu alat berat? Bukan, ekskavator gitu-gituan yang buat tambang-tambang gitulah. Pokoknya ini yang orang tonggos.
Enggak gini doang. Oh gini, apa? Gini, saya lagi usaha ini. Apa sih namanya orang tongkos? Buat apa? Halo Mbak, saya pesan orang tongkos 3 dong. Buat apa? Ya buat gini-gini aja gitu. Oke, kita mau ngomongin tentang pentingnya sekolah. Itu yang minggu depan. Oh itu minggu depan ya? Iya. itu masih bingung. Gimana ya caranya masuk ke obrolan ya, kita pentingnya sekolah ya. Kita berdua begini sekolahnya. Kalau yang ini kita ngomongin ini. Lu udah tahun berapa tahun nikah? Masuk tahun ke 18 berarti. Ih, lama juga ya? Lumayan ya. 18 ya? 18 tahun. Gua tahun ke 10. Tahun 10 mau ke 15. Mau ke 10. Kok jauh banget ya? Kok jauh banget ya? Tahun ke 10 jalan 15 lah gitu. Gua mau ke 11. Iya. Januari besok ke 11 sih. Lo waktu merit ada ini nggak? Ntar kita gini gitu. Wah, karena gua kan nggak ada gue. Budgetnya terbatas becing. Enggak, bukan di itunya, bukan si resepsinya, bukan. Ntar kita menikah kita akan begini ya, kita akan gini gitu. Kagak ada, Cing. Gue juga kagak ada. Karena udah keburu pusing nyari duit, Cing. Keburu nih yang kita obrolin dia dalam nanti kita nikah ya, nggak ada tuh. Nanti kita bangun keluarga yang berlandaskan Pancasila ya, itu nggak ada gitu, Cing. Apa kita? Jadi lo berlandaskan ya, apa? Nafsu, gitu. Kita sange terus. Berlandaskan nafsu. Nah, yang kita obrolin sebelum menikah nih, 2 tahun lah, itu ngobrolin resepsi. Resepsi, iya. Duit gimana? Nah itu mungkin salah kali ya. Gue tekor gue. Sama sih gue. Tekor berapa belas juta gitu. Gue. Pas kelar gue langsung itu apa namanya? Ke Pegadaian. Gak ada diri lo sendiri. Gak laku. Udah logam mulia gak ada, ya udah gitu. Tadi gue ini tawan gue deh, gak apa-apa. Buat bayar utang-utang gitu. Air logam mulia. Pegadaian gue apa namanya? Mas kawin semuanya. Mas kawin digadein? Semuanya mas kawin. Itu sehari setelah menikah, Cing? Iya. Saking masih ada yang harus dibayar. Oh Allah. Iya. Itu hitungan apa sih? Enggak, kayaknya memang akan udah direncanakan juga nih kayaknya kita. Tapi kan lu kan bisa ngundang teman-teman lu kan Pasya Ungu gitu-gitu. Kan Pasya Ungu apaan? Muni Cader temen lo kan? Muni Cader. Ini Faruk Avero. Toko antagonis. Iya. Toko sama itu siapa? Wede Mukhtar. Wede Mukhtar, terus ada lagi tuh. Ini bapaknya Benyamin. Yang suka jadi bapaknya Benyamin di Samsan Betawi. Hamid Arif. Enggak, ada lagi yang baru. Wede Mukhtar. Terus Faruk Avero. Siapa? Yang uka tuh, yang bagian yang Toro Margen. Lo bacete, Toro Margen kan? Iya. Itu kan teman-teman lo semua, Cing. Ya, kagak lah. Gue dulu kawin lo apaan? Gue belum ngapa-ngapain. 20 tahun ya, berarti 18 tahun yang lalu. Iya, tahun 2007. 2007. Belum ngapa-ngapain gua. Bukan superstar kapan? Setelah merit. Tahun berapa itu? 2008, 2009. Komeng udah kenal lo? Belum. Jarwo Kuat? Belum. Ya kenal di radio. Jarwo Lemak? Jarwo Kuat, dia setiap ketemu langsung hidup ini gitu. Ada 1 kali. Iya. Jadi beneran nggak ada kenal siapa-siapa? Nggak ada. Dia Calontong kenal. Nah, Calontong kan udah tajir juga, Cing. Enggak lah. Belum tuh. Enggak lah, pokoknya kurang lah. Gue dulu minus lah, pokoknya udah gitu. Emang gue keribetan. Iya kan kita keribetan. Karena gini, orang menikah kan nanti aku pengen bikin keluarga yang begini ya. Ya kan ada begitu-begitu itu. Itu kalau dia udah aman. Nah, itu kayaknya kalau udah aman finansial. Iya, baru bisa. Sama kayak parenting, gently parenting. Iya. Itu kayaknya buat orang-orang yang udah secure di satu sisi. Di ekonominya udah mapan nih. Udah tuh. Mereka tuh sempet untuk mikir-mikir hal kayak gitu. Kalau di level gua dulu mah kagak. Yang kita pikirin adalah gimana uang buat resepsi, buat nikah kekumpul. Iya.
Jadi Bener kan? gue juga sampai sekarang tidak ada visi misi pernikahan gue hingga kini nih yang kita sepakati sama ini mau ngapain ya kita ini gitu. Yang penting udah anak bahagia udah gitu. Iya sama. Tapi penting gak sih Cing, menurut lu Cing? Harusnya iya. Nggak visi misi berumah tangga tuh apa? Misal meningkatkan nggak banjir kan nggak begitu Cing. Kita nggak mau rumah apa nggak lagi Rumah kita kebanjiran, yang Iya. kebanjiran. Meningkatkan apa? Iya. Kualitas udara di rumah di tangga. rumah. Di WC. Tahu visi misi pernikahan apa sih? Polusi di enggak mungkin polusi di dapur kita akan turunin emisi di dapur kan nggak begitu visi misi. Apa visi misi pernikahan? Apa? Yang ideal tuh apa visi misi pernikahan? Misalnya Pernikahan ini jadi kita harus menyamakan pernikahan dengan organisasi kalau kayak gitu. Harus ada visi misinya mau dibawa kemana nih organisasi. Karena kan makanya orang bilang ini adalah lembaga pernikahan, sebuah lembaga memang harus ada visi misinya kali. nah kalau gini, gua nggak mau kita cerai ya. Gua nggak mau ada kata perceraian dalam keluarga. Ya nggak bisa dong. Itu visi misi bukan? Enggak. Nih. Itu ancaman. Oh itu ancaman. Iya. Gua nggak mau lo pakai daster. Pokoknya kita adalah keluarga yang fashionable. Gua nggak mau lo pakai daster di rumah. Enggak, itu mah bukan visi misi itu. Itu mah terlalu teknis. Gua nggak mau pentil tete lo di anting. Itu Maunya di sebelah mana? Masa disambung gitu? itu visi misi nggak sih? Enggak, kayak gitu. Itu mah fetish itu. Visi misi apa? Visi misi pernikahan. Oh, ini kali nih, misalnya Visi kayak misi. gue mau pernikahan kita syar'i sesuai dengan ajaran Islam. Agama yang kita anut. Kayaknya yang ini deh. Kayaknya yang memang sepertinya klise. Sakinah mawaddah warahmah itu visi misi kayaknya. Jujur ya, Iya. gue Islam. Dari kecil gue Islam. Gue diajanin, tapi gue nggak tahu tuh arti sakinah mawaddah warahmah itu apa, Cing. Sakinah itu ya, setahu gue. Sakinah itu menenangkan. Oh, Menenangkan. Jadi lo yang tadinya lo brutal pada saat lo masih bujang, Marah-marah, masih emosi. ini ya. Nah, lo ada dalam sebuah lembaga pernikahan dan lo mendapatkan ketenangan di situ. Terutama sakinah. Iya. Sakinah. Mawadah itu apa ya? Pokoknya setingkat setelah ketenangan lo akan mendapatkan kedamaian. Iya. Terus lo akan mendapatkan ini bertingkat gitu. Lo begitu udah dapat tenang, lo akan dapat mawadah. Setelah dapat mawadah, ujungnya lo akan jadi rahmah. Warohmah itu rahmah. Rahmah, Ya? kasih sayang. Coba mawadah apa? Nah, sakinah tenang dan tentram. Ya, tenang. Mawadah penuh kasih Kasih sayang sayang. dan cinta. Warohmah empati, saling menyayangi dan mencintai. Nah ya kalau gue denger dari ceramah-ceramah Mama Dede, ya ini sakinah itu waktu kita nih secara libido pada saat kita pengen sebelum menikah itu kan Brutal lah kayak gitu, brutal. ketemu pastel disikat. Pastel. Kan anget ya nanti. Knalpot aja kalau lo mau anget doang mah. Lodoh lo. Lodeh otak disikat. Lodeh kok. Bawah pohon, lodeh bawah pohon. Lodeh kan ada dua tuh, lodeh kota sama lodeh apa? Lodeh apa? Ada dua kan di sana. Lodeh kota sama lodeh kampung. Iya. Lodeh kampung ya. Nah itulah pokoknya ya. Iya. Ya begitu udah menikah, lo cenderung akan mendapatkan ketenangan. Pada saat lo mau udah tersedia. Oh. Gitu. Jadi apa hal-hal yang buruk yang kayak dulu seksnya kemana-mana sekarang udah ada yang Udah ada. yang halalnya gitu. Iya, itu akan mendapatkan ketenangan. Karena ada juga mungkin rumah tangga yang ini kalau kita ngomongin seks ya Cing ya, misalnya suaminya hiperseks, suka ngesek gitu, istrinya enggak. Seks hiper, kebalikan. Kebalikan. Itu malah dibalik. Yang satu kiper seks jadi kagak bisa masuk, diagain. Gitu. Ting ditangkis pakai dengkul. Iya. Nah, ada yang istrinya enggak. Nah, itu kan nggak dapat ketenangan juga tuh, Cing. Nah itu makanya tuh nanti lo pada saat udah mendapat ketenangan lo akan lebih gampang untuk berkasih Menyayangi. sayang dan cinta. Ada sayang sama istri. Iya. Wah, istri gua Kasihan, kalau ini emang gue nggak bisa juga gue paksa kayak gitu. Oh. Nah pada saat waroma ini katanya pada saat seks libido tuh udah nggak ada. Lah, Tapi lo tetap bisa bersama ngapain karena main monopoli berdua?
Iya kan ntar udah tua. Oh. Udah apa namanya? Tapi kayak gue sampai 80 masih nafsuan deh, Cing. Iya tapi kan lu nggak bisa minta istri lu juga selalu ready. Oh, itu Udah gimana tuh umurnya. ya? Hah? Nah itu. Masa balik ke lode lagi, Cing? Kasih sayang dan rasa empati untuk saling menyayangi. Oh. Gitu. Tapi kan- jadi lu tetap berhubungan nih karena udah saling udah saling apa udah sayang seutuhnya lah. iya, berempati, lebih bisa Iya sih. mengerti perasaan si pasangan kita. Iya. Ya lagi bilang kalau udah 80 dipakai bunyinya juga udah beda tuh, Cing. Ngek. Udah udah enggak ya. Kalau masih bilang gitu kan ya udah. Ada batuk ya? Darah gitu. Batuk darah ya Allah. Darah mah. Gitu. Gue bilang jangan sekarang gitu. Ya gitu. Darah jadinya. Jadi sebelum itu orang mah minum obat kuat ya. Ini minum obat Cina yang dari Skoi itu gue batuk. Biar gak batuk. Obat Cina mulu apa? Iya, obat Cina gue dikasih lah Skoi buat batuk 5 sekali itu kayak tai kambing. Sama gak sih? Ah, nah gue kayaknya iya. Oh. Kayaknya pengaruh nih yang dari si Skoi ini. Obat batuk itu. Apa emang cocok kayak tai kambing gitu ya? Maksudnya cocok gue. Si bini gue lagi batuk enggak Enggak Nggak ngaruh. Oh. Kena juga lah obat itu. Itu semua di salesin sama dia, Cang. Tai kambing emang ya kayak tai kambing. Iya, gue batuk. Nih, pakai obat ini. Itu dikasih mulu. Iya, gue kayaknya. Jadi sebelum minum, cocok. orang tua kalau minum itu. Di formula ya, kalau Woods biar gak batuk darah. Orang minum obat kuat. Di umur segitu mau berhubungan minum obat batuk. Apa Satmol? Takut meriang. Minum Satmol. Oh, itu Sakinah Mawaddah Warahmah tuh ya? Iya, Sakinah Mawaddah Warahmah. Tapi kayaknya itu memang visi misi deh. Gimana kita mendapatkan ketenangan? Nah itulah, barulah ada aturan turunannya. Iya sih, Misalnya lo udah deh jangan pulang malam-malam ya sekarang ya. Udah ada ini. Karena ada turunan-turunannya gitu ya. Turunan-turunannya supaya si bininya tenang atau lakinya kerjanya tenang. Udahlah nggak terlalu banyak telepon kalau lagi kerja gitu. Ya, turunan-turunan aturannya ada tuh. Ya sih, akhirnya gue sadar sih bahwa berumah tangga itu apa yang paling penting itu adalah gimana kita ditenangin, Iya. gimana kita ngerasa disayang. Jadi di saat namanya juga kan kita laki-laki yang bekerja atau bukan laki-laki lah, perempuan juga kerja. Kadang-kadang butuh teman cerita atau kalut di kantor. Akhirnya Iya. saat pulang mereka ada pasangannya yang bisa menenangkan. Iya. Ya, Nah, jadi itu. emang di Islam itu udah ada udah ininya ada, apa? Sakinah. Juklaknya tuh udah Juklak ada. Lo kalau pengen bener berumah tangga ya coba Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Nah itu mungkin salah satu visinya adalah yuk kita pernikahan ini sesuai dengan ajaran Islam nih. Kita yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah biar dapat keberkahan dari Allah. Itu visi misi itu menurut gue. Iya, betul ya. Visi misi itu. Bener. Nah misinya kan itu visinya tuh. Misinya kan misalnya harus jadi teladan yang Misal baik. dia mau lewat banyak orang. Misi dong ya. Ntar nggak sopan. Misinya little. Little misi. Tahu gak sih? Orang zaman sekarang ada yang tahu tuh. Ada lah ya, little misi ya. Misinya kalau misi itu apa sih? Visi kan sebuah konsep ya kalau visi. Mie apa? Dah, jadi singkat. Minjem, sisir. Misi minjem sisir. Visinya foya. Visi misi foya. Foya. Ya mungkin misinya kayak gimana kita bisa jadi teladan yang baik buat. Jadi kayak kalau visi itu sebuah konsep, Ya, misi itu misinya- bagaimana melaksanakan supaya konsep itu terjadi. Bener. Gila keren banget. Misalnya visi adalah Sakinah. Iya. Visinya sakinah tenang. Misinya gimana caranya? Ya menjadi sebuah pasangan suami istri yang tidak menyimpan rahasia. Oh ya. Sehingga sama-sama tenang. Terbuka. Iya. Ya, kayak gitu. mungkin. Misinya biar kita tenang, anak-anak harus punya contoh yang baik. Baik. Jadi kita harus jadi teladan yang baik. Oh, gitu ya. Iya. Atau misinya adalah anak bisa sadar kegunaan sekolah.
Kita kasih brosur kenapa harus sekolah. Ngobrol sama Rahman. Terus biar pentingnya sekolah. Oh iya, akhirnya, oh penting ya Cing ya. Akhirnya itu baru ketemu pas kita berumah. Kalau kita nggak siapin itu, kita nggak pikirin. Akhirnya pas kita nikah, nggak karena kita nggak punya visi misi itu, kita nggak punya visi dan kita nggak ada misinya. Akhirnya nggak kejadian tuh kayak harus saling menenangkan. Akhirnya bersikap semaunya atau nggak ada perubahan, masih tetap aja kayak dulu. Tapi kalau ada visi misi paling nggak kita diingetin lagi. Betul, misalnya ini kita udah sama-sama sepakat bahwa ini rumah tangga harus menenangkan. Jadi begitu ada konflik, ya kita balik ke nih udah ngelanggar dari apa yang kita mau nih. Bener, terbuka lah. Kita terbuka. Lo kalau lo kayak begitu gue nggak tenang. Iya benar. Ya mungkin ya. Jadi turunan-turunannya bisa di breakdown gitu. Dan lebih kelihatan tuh kalau kita, oh iya berarti gue harus terbuka sama suami gue. Jadi kita juga kayak dalam perjalanan rumah tangganya kayak tahu gitu. Oh iya, gue nggak boleh bohong nih sama istri gue, nggak boleh ada yang ditutup-tutupin nih gitu. Ya, kayak gitu. Iya. Gitu ya. Cuman namanya pernikahan kita masih jalanin juga. Jadi nggak tahu mana yang ideal sebenarnya. Benar. Mana yang pernikahan siapa sih yang ideal gitu? Siapa ya, menurut lo? Ideal. Yang lo lihat selain Nabi ya? Iya, selain Nabi ya. Marissa Haque sama Ikang Fauzi. Nah, kita kagak tahu gimana caranya. Bukan berarti. Gimana caranya dia begitu? Ya nggak apa-apa. Mungkin memang itu ideal, tapi gimana caranya? Benar. Menjalankan supaya kayak dia. Iya, terbuka apa gimana? Iya, lo harus jadi rocker dulu, pak preman-preman. Iya, tapi kalau gue sih ngeliatnya gini, Cing, mereka berdua bisa jadi teladan, Cing. Buat anak-anaknya. Benar. Gimana lu berdua punya prestasi, tapi harmonis sampai tua. Karena kan mereka berdua prestasinya gila, Cing. Iya. Ikang prestasinya rocker, Cing. Gila, ganteng rocker. Marissa Haque pintar, dokter, tapi harmonis itu rumah tangganya. Itu kan itu bisa jadi juga kan. Contohnya siapa lagi ya? Gue sih orang zaman dulu mah inilah contohnya, walaupun akhirnya cerai ya, Lydia Kandou sama Jamal Mirdad. Itu menurut gue juga gokil sih, Cing. Ibaratnya ya walaupun beda agama, anak-anaknya akur gitu-gitu juga. Ya paling nggak visi misinya menjadi anak-anaknya ngerti toleransi, saling kan walaupun udah pisah saling aman-aman aja gitu kan. Iya, kalau menurut gue menjadi sulit karena visi misinya kan buat sama-sama, nggak bisa cuma buat kita doang. Iya, begitu udah ada anak juga kita harus mengikutkan anak. Benar. Kalau pakai visi kita dia kagak nyambung gimana? Iya. Sulit ya menikah ya. Pusing sih, tapi pada akhirnya kalau di breakdown gini lumayan ini sih, Cing, lumayan kayak bener juga ya. Kalau kita punya visi misi, paling nggak kita berdua sepakat dulu nih. Kebenaran kita berdua dulu yang baik buat kita ya. Nanti terus dalam perjalanan kan akhirnya kita ngobrol sama orang, dapat insight dari orang lain ya, mungkin oh ya ini kayaknya enggak deh, tapi paling nggak kita berduanya nih konfliknya udah bisa dikurangin ya. Tadi kan sakinah mawaddah warahmah, mungkin kalau kita merujuknya kepada Islam. Tapi bisa juga kan misalnya ini contohnya ada yang orientasinya prestasi. Misalnya udah gimana keluarga kita nih, kita harus bisa jadi contoh buat anak-anak, kitanya harus punya prestasi kayak Ikang sama Marissa Haque ya. Itu bisa juga tuh. Akhirnya anak-anaknya punya prestasi paling nggak sama orang tuanya ya. Iya. Gitu kalau menurut gua. Tapi kan yang pertama kali kita menikah kan kita belum ada anak nih. Itu aja udah ada konflik. Pasti. Sebelum ada anaknya kita udah ada konflik. Kadang-kadang kalau kita nggak punya visi misi, visi menenangkannya ini, kadang-kadang kita berantem tuh jadi nggak pugu lagu gitu. Iya sih. Harus ada. Bener. Itu sakinah mawaddah warahmah ya. Bener banget ya. Harus pokoknya kita berumah tangga nih untuk mendapatkan ketenangan. Jadi kalau ada konflik berantem segala macam ya harus merujuk ke poin itu. Tenang.
bener nggak kelakuan lo kayak gini? Kelakuan lo kayak gini ternyata bikin rumah tangga nggak tenang. Ya udah. Pas dicek ternyata, kenapa nih kita berantem mulu? Ternyata bapaknya kagak mau sekolah cing waktu Nah kecil. makanya dia nanti kita akan omongin tentang pentingnya sekolah. Nanti di episode depan. Karena ternyata nih ada beberapa kejadian itu bapaknya kagak ngerti pentingnya sekolah cing. Bahaya itu. Bahaya itu. Itu bahaya orang yang Jadi guys nih sekolah itu penting banget. banget. Nah makanya nanti kita akan punya satu episode khusus ngebahas betapa pentingnya sekolah. 23. Siapa tuh di samping apa tuh kan? Di samping apaan itu tuh? Iya. Kayak misalnya visi kita adalah tenang ya. Misi kita membuat anak-anak itu bahagia ya. Iya. Salah satunya anak gue tuh bahagia tuh kalau dia bisa melihara kucing. Oh. Pada saat yang bersamaan gue tadinya gue kan nggak mau. Gue sama bini gue tuh nggak mau. Gak usah melihara kucing. Nah kalau melihara kucing itu misi kayak cing. Misi ya. Lebih ke misi ya. Iya misinya gitu. Maksudnya kayaknya bakal jadi ribet deh rumah tangga ini kalau ada kucing gitu. Cuman karena kita kompromi sama keinginan anak, dia merasa tenang mungkin, merasa enak di rumah kalau ada kucing. Akhirnya ya kita kompromi. Kompromi itu kan artinya kita melakukan sesuatu yang kita tidak suka. Iya sebenarnya kita nggak terima. Iya, kita nggak terima, tapi oke kita lakukan. Gitu. Iya. Nah visinya mungkin gini, sama ini kejadiannya kayak gini. Penting nggak sih sebenarnya gini kan? Kenapa kita miara kucing itu dulu sebelum menurut gua? Kenapa sih akhirnya kita memperbolehkan anak kita miara kucing? Karena kan kalau anak kecil itu miara kucing cuma satu alasannya menurut gua, lucu cing. Iya. Either dia lucu atau ngikut temen nih atau pengen punya mainan gitu. Itu doang sih tujuannya mereka sebenarnya. Nah, tapi kita harus cari tahu nih kenapa dia harus miara kucing. Kita harus punya konsepnya dulu kan. Akhirnya dia ngerti bahwa miara kucing itu bukan boneka. Bukan boneka, bukan ada mainan. Tanggung jawab. Ada tanggung jawab di situ. Nah, akhirnya visinya, oke, gua mau punya keluarga gua adalah yang bertanggung jawab. Misinya adalah gue pengen punya anak-anak yang bertanggung jawab. Iya. Terus mereka juga punya sayang, empati sama sesamanya atau sama makhluk hidup. Nah, gimana caranya? Mari kita melihara kucing. Mari kita melihara kucing. Tapi kan melihara kucing tuh harus beli makanan. Nah, gue cuma satu waktu anakku melihara kucing. Abah kasih kamu kucing tapi makanannya harus kanifa. Gue bilang gitu, cing. Kanifa apaan? Kanifa tuh makanan kucing, cing. Ah, mana? Wah, nih. Karena dia yang nih. Ini enak banget dipepes sih. Duh, indoor salmon lagi. Nah, Kanifa yang bener indoor salmon bener nggak sih salmon? Gua kalau salmon. Tuh ada bahasa ininya lagi Thailand. Ini karena dibuat Thailand. Tapi kalau gue cing ya, ini kenapa gue pakai indoor ini? Karena tainya nggak bau cing jadi. Tainya jadi bau banget, bukan bau. Iya. Gue pakai ini kalau gue juga. Lu pakai ini kan? Gue pakai ini udah. Puas nggak cing? Iya. Puas ya? Katanya pembantu lu juga pada makan ini kan? Enggak. gue. Tapi pakai sereal. Tapi kayak ini cocok lah. Dari kalau gue sih harganya gue. Harganya ini masih di bawah tier teratas dah. Iya. Tier teratas apa merek top of mind-nya makanan lah kucing ya. Iya. Tapi dengan kualitas yang menurut gua setara sih. Iya. Karena dulu gua pakai itu, cing. Gua pakai yang mahal banget lah, dulu ada. Dan waktu gua ke kerja, wah lumayan mumet, cing. Iya. Kagak kerja kan mumet banget. Akhirnya gua ganti ke ini nih awalnya. Gua beli sendiri, gua posting. Ternyata dia, wah, Bang pakai itu bang gitu. Iya, kebetulan bocah nanas lah salah satu ininya. Si Adit. Iya. Nah, gue juga nih di bawah ini mantep. Ini mantep nih teman-teman nih bisa. Ada coki-cokinya dia juga punya. Coki-cokinya ada benar. Ada daging lembek ada. Benar. Pasirnya dari singkong. Iya. Jadi nggak bau. Bener. Nggak bau lah pokoknya. Iya, jadi nggak bau. Buat orang-orang yang nggak sekolah pun harusnya pilih. Iya. Nggak usah sekolah lah, lu tahu mana yang bagus. Iya. Jadi nggak perlu pentingnya sekolah tuh kayaknya udah tahu dah. Udah tahu nih kalau masalah makanan kucing ya udah Kanifa. Iya. Mau apa lagi? Bener. Masa pisang? Nah. Tapi ada yang pisang yang kayak seni rupa gitu, yang pisang dilakbanin doang laku 98 miliar. Siapa sih? Nggak tahu, gue baru lihat tuh. Masa pisang dikasih lakban? Pisang dilakbanin dijual 98 miliar.
Ya Allah, gue bikinin dah sini. Tahu gue lakban banyak, pisang banyak, gue bilang gitu, kenapa nggak kepikiran? Ada. Iya. Gila. Pisang dikasih lakban. Tuh, 98,7. Pembelinya bawa sajian melintir. Pisang di lakban dari 10 juta dah, sama gua 10 juta dah. Oh iya. Tuh gitu loh. Itu doang. Ditempel di tembok. Iya. Emang dunia ini udah edan sih ini. Dunia udah makin gila makin kesini. Tapi untung gua nggak jadi gila ya, karena makasih lah Kanifa lah. Kayaknya kalau nggak ada Kanifa kita agak bingung juga nih. Gue beli itu duit gua beliin pisang gitu. Pisang gitu ya, 98,7 miliar. Iya. Jadi nomor 1 pengeluaran gua tuh setiap bulan tuh bayar sekolah sama ini. Beli pisang. Nabung. Ya, karena tapi lo nggak sekolah ngapain? Karena gua udah tahu apa Pentingnya sekolah. Apa sih pentingnya? Nah, gitu kita akan bahas di episode mendatang. Iya. Dia udah berapa menit? 35. Iya, oke lah kalau begitu ya. Kita akan membahas ini, pembahasan yang paling seru selama ngopi ada. Iya, selama ngopi ada dan selama karir gua di dunia perpodcastan. Kita tuh ngebahas macam-macam sih. Gua ngebahas bola pernah, politik pernah tipis-tipis, tapi ini menurut gua adalah episode tergila yang pernah gua tentang pentingnya sekolah. Apa pentingnya sekolah? Karena banyak orang yang nggak ngerti. Iya. Ngapain di sekolah? Maka kita akan bahas ya. Kayak sekolah lagi pada sepi aja ya. Kita harus meng-encourage orang untuk sekolah gitu ya. Pentingnya sekolah, nggak usah. Ini kan dari Rahman. Iya. Idenya kan, ide topik itu kan dari Rahman. Dia ngasih ini. Mungkin dia habis ngobrol gitu Cing sama bapak gitu ya. Iya. Jadi anaknya umur 6 tahun justru jadi kuli. Kamu nembok aja. Nembok udah kalau sekolah nggak penting. Jangan-jangan anaknya dia. Terus dia ketemu bapak yang nasihatin, jangan begitu Mas Rahman. Nih pentingnya sekolah nih gitu. Jadi si Mas Rahman siapa anaknya? Amru beneran itu nembok pas kecil. Iya. Bisa bikin kitchen chat itu dari sekecil. Iya Pak, Iya, emang dari udah kecil saya ajarin maku, Iya. saya ajarin begitu-begitu emang. Iya. Nih Nggak, Mas Rahman. sekolah nggak? Enggak, nih Mas Rahman. Iya. Mas Rahman, sekolah itu penting Iya, tau. iya. Yang dari Rahman, yang benar. Iya. Yang benar. Nih, 1 pentingnya. Iya. Poin. 2. Akhirnya kata Rahman, wah bener juga nih. Kayaknya orang-orang harus tahu. Iya bener juga nih, kayaknya takutnya Encing nggak tahu. Nggak tahu ya. Terus Encing banyak yang nonton tuh. Takutnya pada nggak tahu juga penonton. Pentingnya sekolah. Bikin topik ya. Iya. Ya, mudah-mudahan gitu juga bisa di-endorse sama Kemendikbud ini. Tamsis, Sama siswa. padahal Ki Hajar Dewantara udah cerita itu. Tut Uri Handayani itu udah dibikin. Ya tapi itu akan menjadi bahasan yang sangat seru ya. Cing Abdel di dunia wawancara interviewers ngobrol tuh udah berapa puluhan tahun Cing ya? Iya. Belum pernah kan ngebahas pentingnya sekolah. Pentingnya sekolah ya. Kita bahas. Iya kita bahas pentingnya sekolah bener-bener. Padahal itu yang kita lihat setiap hari. Anak kita berangkat setiap hari. Pak Harto udah pernah bikin program berapa pentingnya sekolah? Wajib belajar 9 tahun. 9 tahun. Itu udah sebenarnya udah tahu. Tapi ini kita siapa tahu ada yang nggak tahu ya. Ada yang nggak tahu ya. Ada yang nggak tahu. Iya, Nah, iya. kita. Jadi yang penasaran tunggu minggu depan ya. Iya. Ini keren. Pentingnya sekolah. Iya. Iya. Karena ya sebenarnya Pak Harto udah bikin program itu, tapi ya siapa tahu aja dia nggak. Mungkin kurang sosialisasi. Iya, kan sosmed bener. Iya. Iya. Mungkin orang wajib belajar berapa tahun ya? Iya. Ada 9 tahun. SD ngapain? Nggak Iya. penting SD. Ya, enggak lah, Iya. sampai geledek anak gue gitu. Iya. Dengan maku ya. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Ngopi Ngobrol bareng Pican.